Ya, kanker ya. Kanker itu sebetulnya kan kita tahu ada tumor ganas dan jinak ya, atau neoplasma. Nah, kanker itu yang termasuk yang neoplasma ganas ya. Ya. Jadi pengertian radioterapi sendiri itu apa, Dok? Karena di luaran sana kan terkenal ya ini di radioterapi saja. Mungkin bisa dijelaskan? Ya, Pasien biasanya terkenal yang kanker ini kadang sudah pernah kemoterapi seperti atau operasi. Apakah juga perlu masih radioterapi? Halo Sobat Harjo dimanapun Anda berada, terima kasih sekali Anda masih bergabung bersama kami di Ngopi Saras, Ngobrol Happy Sehat Waras. Nah, edisi kali ini kita akan menghadirkan salah satu dokter yang kompeten di bidangnya pastinya terkait dengan kita ngobrolin masalah cancer dan terapi apa yang akan digunakan. Ini kita ada Departemen Radioterapi, nanti kita akan mengundang salah satu dokter dari sana yaitu Dr. Sri Retna Dwi Danarti, spesialis onkologi radioterapi konsultan ya. Dan nanti kita akan bertanya-tanya bagaimana sih apa yang harus dihadapi ketika kita terdiagnosa cancer. Jangan kemana-mana, ikuti terus di Ngopi Saras, Ngobrol Happy Sehat Waras. Nah, Sobat Harjo sudah hadir di Ngopi Saras Ngobrol Happy Sehat Waras. Ada salah satu dokter yang luar biasa sibuknya, tapi menyempatkan diri untuk bisa datang ke studio Ngopi Saras. Ada Dr. Sri Retna Dwi Danarti, spesialis Omratka. Nah, ini apa sih sebenarnya pekerjaan dokter ini di spesialis radioterapi ini, ngapain aja, mungkin bisa mengedukasi apa ke pasien. Kita langsung berkenalan saja dengan Dr. Sri Retna Dwi Danarti. Halo, apa kabar, Dok? Baik. Sehat ya, Dok? Ya. Amin, amin. Yang terpenting adalah sehat ya, Dok. Sehat, ya. Nah, ini di tengah-tengah memberikan penyembuhan mungkin ya, melayanan juga kepada para pasien. Pasiennya agak khusus ini ya, Dok ya. Iya. Ini memang perlu penanganan khusus seperti alat-alatnya juga ya, Dok ya. Ini bisa menyempatkan diri, sudah hadir di sini. Terima kasih sekali, Dok. Sama-sama. Meskipun jadwalnya padat ya. Amin, amin, terima kasih. Ini kita akan mengedukasi terkait dengan tentang penyakit kanker dan bagaimana sih langkah-langkahnya, Dok, kepada Sobat Harjo semuanya ya, Dok ya. Dokter sebelumnya berkenalan dulu dong, Dok. Iya. Baik. Silakan, Dok. Mungkin nama ya. Saya nama lengkap ya, Dr. Sri Retna Dwi Danarti, spesialis onkologi radiasi konsultan. Kebetulan saya juga tugas di bagian radioterapi RSPAU. Oke, di Departemen Radioterapi. Departemen Radioterapi. Oke, nah boleh tahu nggak sih, Dok, ini deskripsi secara umum itu kan larinya ke penyakit kanker ya, Dok ya. Apa ini, Dok, kalau boleh bisa dijelaskan, Dok? Deskripsi umum tentang kankernya. Baik ya, kanker ya. Kanker itu sebetulnya kan kita tahu ada tumor ganas dan jinak ya, atau neoplasma. Nah, kanker itu yang termasuk yang neoplasma ganas ya. Neoplasma ganas. Nah, itu adalah suatu pertumbuhan sel yang abnormal yang membelah secara tidak terkendali ya, dan bisa merusak jaringan sel sekitarnya, dan sebagian bisa ke tempat organ yang jauh. Nah, kita sebut dengan metastasis ya. Menyebar dalam menyebar ke tempat yang jauh. Baik. Ini biasanya apa sih, Dok, penyebabnya? Kompleks ya, Dok ya? Sebetulnya untuk satu penyebab tuh agak sulit ya. Sulit kita sebut dengan multifaktor ya, banyak faktor. Iya. Oke, baik. Banyak sekali ya. Tapi setiap jenis kanker tuh biasanya faktornya berbeda-beda. Bisa disebutkan 1, 2, 3 aja, Dok. Lebih ke apa mungkin? Mungkin lifestyle ya. Lifestyle. Oke, gaya hidup ya, Dok. Ya. Ada seperti misalnya rokok juga gitu. Iya. Kemudian ada mungkin beberapa yang
hubungannya dengan alkohol. Dengan alkohol, gitu. Terus kemudian olahraga ya tentu saja. Lifestyle itu dari mulai nutrisi, makanan yang kita konsumsi itu harus yang sehat. Harus yang sehat ya, betul. Kemudian olahraga teratur. Yang teratur ya, terus ini juga. Jadi lebih beberapa yang hubungannya dengan infeksi juga ada. Berhubungan dengan infeksi ya. Salah satunya adalah penyebab dari Iya. menuju ke kanker ini ya. Dok, beberapa pengobatan ini sekarang marak atau yang lebih trennya sekarang dengan radioterapi. Iya. Sebelum ke pengertian radioterapi seperti apa, dokter ngopi nggak? Ngopi ya? Iya. Wow, kalau ngopi sangat cocok dok untuk mampir ke Ngopi Saras ini. Silakan dokter bisa Iya, ngopi terima dulu. kasih. Ini spesial kopinya dok. Nah, Sobat Harjo, ya. Jadi pengertian radioterapi sendiri itu apa dok? Karena di luaran sana kan terkenal ya ini di radioterapi saja. Mungkin bisa dijelaskan? Ya, radioterapi itu adalah suatu pengobatan yang menggunakan radiasi pengion. Kita bisa menggunakan misalnya contoh alatnya Linek ya. Itu digunakan untuk membasmi sel kanker. Sama dengan disinar dok sebutannya? Ya, atau disinar tapi maksudnya istilahnya umumnya ya, karena istilah awamnya itu disinar gitu. Tapi sebetulnya kita menggunakan radiasi pengion ya. Ya, karena kadang-kadang kan ada yang sinar yang lain, tapi untuk radioterapi itu yang radiasi pengion, misalnya kita menggunakan linear accelerator atau menggunakan kobalt ya. Dengan dibantu obat juga ya. Nah dok, pasien biasanya terkenal yang kanker ini kadang sudah pernah kemoterapi seperti atau operasi. Apakah juga perlu masih radioterapi? Nah, barangkali yang perlu dipahami ya untuk Sobat Harjo semuanya, bahwa pengobatan kanker ini sebagian besar menggunakan istilahnya multimodalitas ya, modalitas yang tidak hanya satu ya. Jadi kombinasi beberapa terapi ya, baik operasi, kemoterapi dan radiasi. Dalam hal ini tidak ada yang lebih unggul atau lebih kurang ya, tapi memang pada beberapa kasus dan banyak kasus memang banyak yang memang yang diperlukan kemungkinan bisa operasi, kemo dan radiasi itu tiga-tiganya bisa ya, di-combine dan semuanya itu memang diperlukan dalam salah satu kasus yang misalnya contohnya ada kanker payudara itu tiga-tiganya ini memang sudah di kemo mungkin mohon maaf ini masih ada sisa-sisanya, masih ada kankernya di dalam, bisa menggunakan operasi mungkin dengan sistem radioterapi itu gitu. Jadi pasien sudah operasi, sudah kemo, tapi masih memerlukan radiasi. Jadi memang tujuannya untuk lebih meyakinkan meningkatkan hasil. Baik. Dok, seberapa besar sih pengaruh radioterapi ini terhadap pasien kanker seperti itu? Kalau kita berbicara skala gitu kan, 80% berhasil atau bisa sembuh seperti itu. Sebetulnya juga semuanya tergantung dari kondisi pasien atau stadium ya. Jenis penyakitnya, jenis kankernya, kemudian stadium pasiennya, terutama juga kondisi secara umum. Secara umum. Memang kalau sebaiknya ya kondisi pasien itu masih dalam kondisi yang betul-betul sehat dan dalam arti masih fit gitu ya, tidak sampai itu hasilnya biasanya juga yang kita harapkan cepat lebih maksimal. Betul ya. Baik dok, kadang kita juga prihatin ya dok ya, maksud sehat-sehat ternyata juga didiagnosa itu gitu kan. Kita memberikan semangat sih dok untuk Sobat Harjo semua yang mungkin sedang mengalami atau vonis atau diagnosa dari dokter ini, jangan khawatir ya. Pastinya gitu ya dok ya. Kalau kita masih, tadi dokter juga menyebutkan bahwa kondisi masih sehat, stadiumnya masih rendah, masih bisa diupayakan dengan ini. Seperti itu. Sebetulnya kan setiap orang itu kan berharap tidak terdiagnosis atau tervonis kanker ya. Tapi kalau misalnya memang terdiagnosis seperti itu, satu mungkin memang harus kita terima dulu, kemudian harus menata hati ya, menata hati untuk diri sendiri dan keluarga. Kemudian setelah itu
harus segera mencari pengobatan. Harus segera ya. Harus ke dokter. Betul. Karena sedini mungkin atau sesegera mungkin diberikan pengobatan kan hasilnya juga insya Allah maksimal dan lebih baik ya. Betul. Apa saja nih Dok, efek samping jangka pendek dan jangka panjang dari radioterapi ketika sudah pasien kanker ini sudah menjalani radioterapi? Iya, jadi efek secara umum ya, biasanya pada saat radiasi itu 2-3 minggu awal mulai radiasi, pasien itu kadang-kadang ada rasa gampang capek ya, mudah capek, mual, terus kemudian mual muntah ya, kadang-kadang juga ngantuk ya, gampang ngantuk juga bisa sih. Tapi ini tetap boleh makan aktivitas seperti biasa Dok, kalau memang masih bisa kuat gitu loh. Apa harus perlu penanganan khusus? Nah, kalau seperti ini yang efek-efek ini kan efek akut ya, efek secara umum ya. Nah, itu dianjurkan sih makanan yang bergizi ya. Tapi karena ada mual itu ya, kalau bisa ini aja makanannya sedikit demi sedikit. Maksudnya sedikit tapi maksudnya sering ya, iya, porsinya sering. Porsinya sedikit tapi sering. Iya. Kemudian harus banyak istirahat ya, cukup istirahat itu aja. Jadi efek dari radioterapi yang sering muncul, efek sampingnya adalah kelelahan sama mual gitu ya. Oh, itu yang umumnya ya Dok ya? Itu umum. Terus kemudian secara khusus yang pada area yang terradiasi, misalnya kita radiasi daerah kepala ya, ada nyeri menelan. Nyeri menelan makanan ya Dok ya? Kalau misalnya radiasi pada daerah perut, biasanya juga lebih ke arah nyeri perut ya, kadang-kadang diare itu juga kadang ada timbul efek itu ya Dok ya? Efek-efek yang tergantung areanya. Kemudian bisa juga pada area kulit ya, kulit yang terradiasi muncul, jadi lebih ke iritasi. Mungkin kemerahan, kadang-kadang juga bisa, kadang kalau perawatannya kurang ya bisa terjadi lecet dan sebagainya. Dok, ini yang pasti Sobat Harjo akan ingin tanyakan, bagaimana layanan radioterapi di RSPAU dan untuk layanannya apakah bisa menggunakan BPJS? Iya, pelayanannya kita akan melayani setiap hari. Iya. Setiap hari dari Senin sampai Jumat. Ya, dari pagi sampai sore ya. Dan kebetulan karena pasiennya banyak dan memang kita sudah ada pasien sebagian besar menggunakan BPJS. Ya. Jadi alhamdulillah semua pasien bisa kita layani dengan tercover dengan baik ya. Jadi memang harus ada schedule juga ya Dok ya itu ya. Karena pasiennya sangat banyak ya. Sekarang banyak ya pasiennya itu, jadi ada beberapa yang, jadi prosedurnya kan mulai dari pasien datang, kemudian kan harus dilakukan CT simulator, kemudian harus dihitung dengan TPS dan sebagainya. Ada prosedur yang di belakang layar maksudnya, itu yang setelah itu baru kita selesai yang perhitungan di TPS, baru boleh radiasi, baru bisa radiasi. Baik Dok, itu obrolan sangat menarik ketika kita teredukasi. Tapi saya ingin Dok, yang tadi mungkin bisa disampaikan lagi untuk Sobat Harjo terkait dengan edukasi ketika kita sudah terdiagnosa, tervonis cancer gitu kan. Apa Dok, mungkin bisa menjadi satu motivasi Sobat Harjo yang mungkin hari ini sedang mengalami masalah kasus dari cancer ini. Silakan Dok. Iya, sebetulnya kalau pasien-pasien yang terdiagnosis kanker itu ya, sebenarnya satu harus motivasinya untuk sembuh ya. Untuk sembuh itu harus besar, terutama dari diri sendiri dan keluarga. Itu harus ada support yang kuat ya. Jadi apapun karena pengobatan ini kan lama ya. Jadi butuh motivasi, butuh kita itu menerima dengan dengan sadar, dengan ya semuanya harus kita lakukan dengan sabar ya. Maksudnya pengobatan itu kan tidak sama harus besok sembuh ya, gitu kan, bukan influenza gitu ya. Terus seneng aja lah, pokoknya harus semuanya bawa seneng aja. Itu
Itu pesan dari itu dokter. penting ya, dari banyak hal itu pasien merasa senang, terus kemudian datang ke radioterapi, pengobatan itu dengan senang, itu adalah salah satu biasa, salah dan satu. itu harus mungkin banyak dicontoh oleh pasien-pasien yang sedang mengalami ini ya dok ya. Salah satu faktor juga untuk keberhasilan pengobatan juga. Ya. Iya juga ya, memang harus riang, ya terima, terus tidak boleh putus asa, depresi. Pasti akan ada jalan ya dok ya. Luar biasa sekali. Insya Allah, luar biasa. Untuk teman-teman Sobat Harjo yang mungkin sedang terdiagnosa cancer ya dok ya, jangan khawatir. Jika membutuhkan pengobatan lebih lanjut, bisa ke RSPAU Dr. Suhardi Hadjolukito. Tapi dok, sebenarnya saya pengen ngobrol banyak terkait dengan cancer, mengedukasi teman-teman Sobat Harjo di sana. Tapi karena waktu, mohon maaf sekali lagi dok, dokter juga harus bertugas kembali lagi. Terima kasih dok atas hadirnya di Ngopi Saras, ngobrol happy sehat waras ya. Kita selalu harus happy, seperti slogan kita di Ngopi Saras. Terima kasih dok sekali lagi, dan insya Allah kita bisa berjumpa lagi di topik-topik yang lainnya dok ya. Salam untuk teman-teman di Departemen Radioterapi dok. Iya. Baik. Sampaikan. Ya, demikian tadi Sobat Harjo semuanya bincang-bincang kita terkait dengan cancer dan bagaimana pengobatan terbaru ini dengan radioterapi. Dan di RSPAU ada salah satu departemen radioterapi yang mungkin bisa digunakan untuk Sobat Harjo yang sedang mengalami atau sedang terdiagnosa cancer. Jangan lupa selalu ikuti informasinya di Ngopi Saras dan seluruh media sosial RSPAU Dr. Suhardi Hadjolukito. Saya Anang dan Dr. Sri Retna Dwi Danarti pamit. Salam, sampai jumpa.